Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Para pendengar sekalian, saya ingin bertanya kepada kalian, kenapa harga minyak dan gas semakin mahal belakangan ini? Apakah yang salah di sini? Siapakah yang salah di sini? Iran kah? Atau siapa? Banyak orang yang menyalahkan Iran. Sebetulnya Selat Hormuz itu yang menjadi penyebab naiknya harga daripada bahan bakar minyak dan gas di dunia ini secara global adalah akibat tidak bebasnya keluar masuk kapal melalui Selat Hormuz. Dan itu terjadi adalah setelah Amerika Serikat menyerang Iran. Sebelumnya, setiap kapal dari negara manapun bebas melewati Selat Hormuz. Tapi sesudah Amerika Serikat menyerang Iran, maka Selat Hormuz pun terganggu sehingga tidak bebas dilewati oleh kapal-kapal yang akan mengangkut bahan bakar minyak dan gas dan komoditi lainnya dari Selat Hormuz tersebut. Jadi Selat Hormuz tersebut sekarang ini telah menjadi penentu daripada ekonomi dunia. Kita tahu bahwa sekarang ini terjadi berbagai macam krisis di berbagai negara. Krisis bahan bakar minyak, krisis bahan bakar plastik, krisis yang lain-lain lagi yang berasal daripada produk minyak bumi tersebut. Justru karena itu, maka kita tidak bisa menyalahkan Iran. Kalau menurut saya ya, kita tidak bisa 100% menyalahkan Iran. Kenapa mereka menguasai Selat Hormuz? Sebabnya adalah karena mereka diganggu, karena mereka diserang oleh Amerika Serikat. Dan kenapa Amerika Serikat menyerang Iran? Padahal Iran adalah negara yang berdaulat dan tidak pernah mengganggu kepentingan daripada Amerika Serikat. Iran tidak pernah mengganggu kapal-kapal Amerika Serikat, tidak pernah mengganggu tentara Amerika Serikat, tidak pernah mengganggu negara Amerika sendiri. Tapi justru yang terjadi adalah Iran digempur habis-habisan oleh tentara Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini kesalahan itu seharusnya kita tujukan kepada Amerika Serikat. Kenapa mereka harus menyerang Iran? Alasan daripada Amerika Serikat sebetulnya terlalu dibuat-buat, yaitu adanya uranium yang diperkaya oleh Iran yang akan digunakan sebagai bahan bakar nuklir. Karena padahal menurut pendidikan daripada organisasi nuklir dunia bahwa tidak ada
pengayaan daripada uranium dan pembuatan senjata nuklir di Iran. Jadi alasan itu terlalu dibuat-buat. Dan kalaupun Iran berusaha membuat senjata nuklir, saya rasa juga tidak salah. Karena dia juga berhak untuk memperkuat pertahanan negaranya. Dia berhak untuk meningkatkan kemampuan ketahanan daripada negaranya sehingga tidak mudah ditaklukkan oleh negara lain. Karena selain Iran, kenapa negara-negara lain dibolehkan? Apa bedanya? Misalnya Israel sendiri mempunyai senjata nuklir. Kenapa dibiarkan? Ini tidak adil. Kemudian ada Korea Utara. Kenapa Korea Utara tidak disinggung-singgung? Apakah karena Amerika Serikat takut sama Rusia dan Tiongkok? Saya rasa itu sudah jelas. Nah, kalau sama negara yang satu ini, kenapa dia takut? Nah, kemudian ada lagi India, ada lagi Pakistan sudah mempunyai persenjataan nuklir. Belum lagi negara-negara Eropa sendiri dan Amerika Serikat sendiri. Amerika sendiri sudah memiliki lebih banyak senjata nuklirnya. Kemudian negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara yang lainnya lagi sebagai anggota negara NATO. Jadi kenapa Iran tidak dibolehkan? Jadi saya rasa sangat tidak beralasan bahwa Iran diserang karena mempersiapkan persenjataan nuklir. Terlalu mengada-ngada, terlalu membuat orang dibodoh-bodohi bahwa katanya berbahaya bagi rakyat Amerika. Rakyat Amerika kan jauh, ya, rakyat Amerika jauh. Macam mana mengapakannya begitu jauh mereka di sana? Sedangkan yang lain tidak diganggu-ganggu. Jadi saya rasa alasan daripada Amerika Serikat bahwa karena Iran mempersiapkan senjata nuklir, saya rasa ini adalah terlalu mengada-ngada. Karena bagaimanapun juga, setiap negara mempunyai hak yang sama. Tidak pandang bulu. Apakah itu Iran? Begitu juga Indonesia misalnya. Kalau suatu saat nanti mengusahakan persenjataan nuklir, saya rasa itu tidak masalah. Apalagi itu tujuannya adalah untuk tujuan damai. Nah, satu hal lagi bahwa kalaupun nanti laksanakan bahwa uranium yang diperkaya di Iran itu diserahkan keluar daripada Iran, diambil Amerika misalnya, atau diserahkan kepada Uni Soviet, ataupun kepada Cina misalnya, itu belum tentu menyelesaikan masalah. Karena saya melihat masalah sebetulnya bukanlah di situ. Kenapa Iran diserang oleh Amerika Serikat? Ini adalah sebetulnya dendam lama. Dendam lama. Amerika Serikat sakit hati karena pada tahun 1979 pemimpin daripada Iran, Reza Pahlavi, yang sangat berkuasa di sana waktu itu dan sangat banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat, sehingga
bisa dikatakan Amerika Serikat sangat bebas di Iran pada waktu itu. Tiba-tiba muncullah revolusi di Iran yang disebut dengan Revolusi Islam Iran, di mana waktu itu Khomeini berada di pengasingan di Perancis. Dan setelah pengaruh daripada Reza Pahlavi disingkirkan dari Iran dan kembalinya Khomeini dari Prancis, sehingga terbentuklah negara Republik Islam Iran, maka otomatis Amerika Serikat merasa terganggu dan tidak bisa bertahan di Iran. Jadi karena ini adalah dendam lama, dan dendam ini akan sampai nanti pada hari kiamat nanti, selama Iran belum bisa dikuasai oleh Amerika Serikat. Karena keturunan daripada Reza Pahlavi masih dipelihara oleh Amerika Serikat dan ingin mendudukkannya kembali di tahta daripada Iran. Dan inilah sebetulnya cita-cita daripada Amerika Serikat, yaitu menggantikan pemerintahan Ayatullah Khomeini dengan keturunan daripada Reza Pahlavi. Tapi tentu ini tidaklah mudah. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya bukan masalah uranium, bukan masalah Selat Hormuz, tapi adalah masalah ingin mendudukkan kembali Reza Pahlavi ataupun keturunannya, sehingga Amerika Serikat kembali leluasa di Iran, ya, sehingga nanti mereka melalui Iran sendiri akan bisa menguasai negara-negara teluk yang banyak menghasilkan minyak dan gas. Dan inilah sebetulnya yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Jadi saya rasa bagaimanapun dilakukan perundingan itu akan sangat sulit, karena dendam lama itu akan tetap ada sampai saat-saat di mana nanti mereka bisa menggantikan rezim, kembali ke rezim Reza Pahlavi. Inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini, karena saya melihat bahwa selalu ada negosiasi, selalu ada dialog, selalu ada pertemuan untuk berdamai, tapi nyatanya tidak pernah berhasil dan tidak ada hasilnya sampai sekarang. Justru itu yang akan terjadi adalah dialog-dialog yang tiada putus-putusnya, dan selalu Amerika Serikat dengan bangganya menonjolkan kekuatan tentaranya, yang nanti pada suatu saat nanti akan sama dengan negara Uni Soviet dulu yang besar, tapi sekarang sudah pecah, ya, tinggal Rusia aja, dan negara yang lain sudah bisa berdiri sendiri. Maka Amerika pun nanti suatu saat akan bisa juga pecah berkeping-keping seperti yang dialami oleh Uni Soviet. Inilah yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah saudara setuju? Apakah Anda setuju dengan pendapat saya tersebut? Serahkan kepada komentar-komentar Anda. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.